Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pojok sekolah podcastan. Kali ini telah hadir siapa lagi kalau bukan Mas Danar Widianto yang barusan ini viral trending di YouTube dengan 200 juta viewer. Wah, tepuk tangan. 20 juta Pak. 20 juta, sorry. 20 juta viewer. Gimana kabarnya Mas Danar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana perasaannya ini sekarang trending di YouTube dan di X Factor Indonesia? Perasaannya nggak nyangka dan nggak expect sampai sini sih. Oh iya. Karena emang ya saya siapa gitu. Oh iya, apalagi backgroundnya itu teknik pemesinan SMK 2 Purwokerto ya, Iya, bukan dari seniman ya. betul. Jadi main gitarnya itu bagaimana itu? Karena iseng atau bagaimana? Pertama karena suka aja, terus kayak aku belajar otodidak tiap hari gitu, aku ya rutinin. Akhirnya ya dikit-dikit bisa lah. Tapi serius ya, Ya, belajar serius. ilmunya ya. Serius. Nah, kabarnya Danar ini juga main di kafe itu ceritanya gimana? Saya pertama kali main di kafe itu di Om Angkringan Aji Barang. Oh ya, Di sana 2 tahun lalu kayaknya. Saya sama siswa sini juga, adik kelas saya, Aska namanya, iya, 2 tahun lalu. Terus kesini saya lulus, terus saya mau cari kerja gitu. Saya kerja di kafe itu juga, ya, dan akhirnya bos kafe itu menawarkan saya buat gimana kalau kerja sambil akustik gitu. oh gitu, Terus sambil pentas itu ya. ya akhirnya saya setuju, dan ya kayak semau saya gitu, kayak kalau aku mau akustik ya aku berarti motong jam kerja gitu. Itu sih. Oh gitu. Dari situ terus Waktu itu sudah lulus belum apa masih di kelas 12? waktu itu pas kerja udah lulus. Sudah lulus ya, lulus pandemi ya. Terus, Lagunya itu keren sekali, ya keren. Kata Bu Niken itu soft skill banget gitu. Aduh. Artinya lagunya itu karena dihina ya, patah hati, tetapi ada semangat untuk bangkit. Betul. Dan ini saya kira, wah ini luar biasa sekali. Gimana tuh proses penciptaan lagunya itu? Proses penciptaan lagu sebenarnya itu kayak emang muncul sendiri di otak gitu, kayak cuma 10 menit kalau nggak salah. Oh bikin gitu. lagu itu ya. Karena menjiwai ya. Karena mungkin nih kayak relate sama kehidupan yang lalu gitu, terus kayak langsung muncul inspirasi, jadi keluar kata-kata, terus keluar nada dengan sendirinya gitu. Oh gitu ya. Jadi seperti ada yang nuntun gitu ya, mengalir gitu. Betul, mengalir. Ya, artinya sesuatu itu memang kalau sudah passion ya, itu ya akan terasa luar biasa. Iya, betul. Ya, sekalipun Danar dari teknik pemesinan, tapi punya passion yang kuat di musik ya. Betul. Ya, sedangkan praktek-praktek kejuruan di SMK ini untuk melatih soft skill-nya ya. Iya. Dari mulai memutuskan untuk menyelesaikan yang sudah dimulai, pantang menyerah, jujur pada ukuran, ya. Iya. Kemudian tekun, teliti, rendah hati dan seterusnya. Apakah setelah Danar trending begini tetap seperti itu, rendah hati? Itu sepertinya keharusan sih. Oh keharusan Iya, ya. dan ya akan saya usahakan semaksimal mungkin ya kalau itu. Oh ya. Karena kita emang berasal dari bumi kan. Oh ya, ya. Ya artinya begini, Danar mulai membuat karya ya. Membuat karya saya kira bukan lagi bekerja ya. Tapi membuat karya, artinya merdeka berkarya. Dan ini sesuatu yang saya katakan tadi sesuai passionnya, kemudian idealismenya. Ngomong-ngomong dalam waktu dekat itu apa sih yang mau diwujudkan?
Mungkin saya akan rilis single-single yang lain gitu. Oh gitu. Jadi sudah punya stok lagu ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa itu penting, Mas? Karena itu sebagian dari saya. Oh gitu. Karena apa ya, karya saya adalah jiwa saya gitu. Oh gitu ya. Wah luar biasa ini. Seandainya itu tercapai, bisa membayangkan kebahagiaan yang akan diperoleh. Mungkin apa ya, itu suatu kepuasan tersendiri gitu. Ketika karya kita didengar orang banyak, itu suatu kepuasan tersendiri. Terus kayak memang nggak semua orang Bisa. Terus juga kayak memang banyak memang banyak penyanyi di Indonesia yang suaranya bagus gitu. Tapi Karakternya nggak ini ya. bukan, tapi apa, nggak semua penyanyi Indonesia itu punya karya gitu. Oh gitu. Iya. Betul. Kalau saya menambahkan nggak semua punya itu punya karakter yang kuat. Iya, siap. Artinya ya cara kamu mengatasi tantangan-tantangan itu, Mas. Misalnya nervous, grogi. Saya bawa mengalir saja sih. Oh mengalir saja. Kayak ya udah gitu. Apapun tantangannya emang harus diterjang terus gitu. Teman saya itu yang di Sukaraja itu seorang gitaris itu menilai pada saat audisi itu kamu itu terlihat tenang sekali, bahkan nggak grogi sedikit pun. Itu gimana caranya? Mungkin karena apa ya, waktu itu saya membawakan lagu sendiri gitu, jadi saya anggap kayak ini konser saya sendiri gitu. Gimana sih kok lagu itu bisa tercipta, itu gimana? Lagu yang dulu itu loh, judulnya Dulu. Itu berkat teman-teman dahulu saya. Para hater-hater ya. Para bullying. Iya. Dendam nggak pada mereka, Mas? Sebenarnya dendam sih nggak, kayak aku menjadikan itu sebuah pelajaran aja gitu. Karena emang aku punya pikiran kayak di setiap masalah pasti ada apa, nikmatnya gitu. Ada Dan kita harus hikmahnya ya. menikmatinya gitu. Dukungan dari keluarga gimana, Mas? Dukungan dari keluarga, alhamdulillah mereka juga ikut bangga. Ya. Terus kayak nggak nyangka juga, aku juga nggak pernah bilang-bilang sama keluarga kalau aku ikut ginian pertama itu. Oh gitu. Nah, Karena mereka nggak paham ya. terus kayak aku mau berangkat ke Jakarta ya, terus ngapain? Terus ada audisi gitu. Walah, ya udah Berangkat aja gitu ya. iya. Sampai Pak Bupati memberikan perhatian khusus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tentunya awalnya Bapak kamu menyekolahkan di SMK 2 Purwokerto Teknik Mesin ini dengan harapan lulus langsung bekerja ya. Iya. Artinya kamu bisa membantu ekonomi keluarga. Ya, sama halnya dengan saat ini kamu sudah dapat kontrak, yang nilainya kontrak itu yang lumayan alhamdulillah itu diberikan kepada orang tua. Iya. Ya, artinya sama kan ya harapannya. Iya. Lulus dapat bekerja, artinya bekerja itu dapat mendapatkan penghasilan. Tapi kamu memilih cara yang berbeda. Iya. Kenapa itu? Karena apa ya, mungkin pekerjaan paling apa ya, membahagiakan ketika passion kita menjadi pekerjaan gitu. Terus kayak kenapa saya memilih perbedaan itu, karena mereka bisa menertawakan saya karena saya berbeda, tapi saya juga bisa menertawakan mereka karena mereka sama gitu. Menohok ini. Berarti kamu perlu berterima kasih dong dengan para hater-hater kamu dulu. Wah, sangat berterima Sangat kasih. berterima kasih. Tolong saya dibullying lagi gitu ya. Aduh. Karena dari situ akan muncul karya-karya yang lain. Mungkin kalau tanpa mereka aku nggak bisa seperti ini gitu. Ya. Jadi ada nikmat tersembunyi dari satu masalah ya. Betul. Wah, luar biasa kamu loh. Kamu dapat ilmu ini dari mana? Nggak tahu dari Nggak tahu. muncul dari
kayak pikiran aja gitu. Ya, jadi mungkin karena dari lingkungan keluargamu seperti itu ya. Jadi tetap rendah hati ya. Ya emang dari dulu diajarin untuk tetap menerima walaupun ya Nerimo ya. Tapi tetap berusaha ya. Iya. Karena lagu kamu yang judulnya Dulu itu juga seperti itu. Dibullying tapi tetap optimis itu. Saya tidak akan mati gara-gara dibully. Itu luar biasa itu. Kalimat itu cukup menohok. Sudah dapat hater lagi nih? gimana? Sudah dapat hater lagi kah? Mungkin karena ya mesti karena pilihan kan ya. Ya. Karena mungkin pendapat mereka berbeda gitu. Oh ya. Bisa jadi gitu. Ya. Kok sekarang bisa seperti itu ya? Bisa dikatakan trik apa saja yang akan kamu lakukan setelah ini untuk menghadapi tantangan? Kalau itu ngikutin mentor aja sih, kita kan juga belajar di sana gitu. Kita mengembangkan dirinya lewat mentor gitu. Kita ngikutin apa yang mentor ajarin gitu. Oh ya. Mungkin itu bisa membantu buat kedepannya gitu. Artinya itu teachable ya, mau belajar dan mau diajari. Dan ini hubungannya dengan sikap sih. Bagaimana sikap seseorang yang mau belajar dan mau diajari. Jadi sengaja saya ajak ngobrol ini sebenarnya untuk memotivasi adik kelas kamu. Karena kamu dulu juga dimotivasi kakak kelas alumni, sekarang gantian. Bagaimana untuk serius tidak hanya game-gamean terus dimakan game, atau hanya gitaran jerang-jeng tapi nggak tahu ilmunya itu. Artinya kalau sesuatu diseriusi itu akan menghasilkan. Iya betul. Ya, sudah merasakan ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Danar itu kalau ngomong selalu alhamdulillah. Harus tetap bersyukur, rendah hati. Ilmu leverage ya, dongkrak. Dongkrak itu harus rendah dulu baru bisa ngangkat. Ya. Wah sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan nih, tapi kok begitu ketemu kamu itu speechless itu. Dengan nggak begitu lama viewernya sampai 20 juta lebih. 20 juta lebih, dan itu potensi promosi yang luar biasa bagi brandingnya seorang Danar. Ya. Nah kira-kira nanti kedepannya bagaimana Mas? Tetap nyanyi atau bidang yang lain? Tetap berkarya sih. Tetap berkarya. Entah dari bidang apapun itu. Oh gitu. Ya, karena seni itu luas. Oh gitu. Jadi nggak hanya gitaran saja ya? Mungkin ya. Bisa mencipta lagu, Ya. aransemen dan seterusnya. Semoga. Semoga. Selama ini bergurunya dengan siapa Mas? Apa otodidak? Kalau dari kan aku belajar kayak nyanyi gitu Ya. dari kecil emang kan. Ya. Otodidak gitu. Seneng gitu ya? Senang. Terus belajar gitar awal-awal juga otodidak. Tapi kesini-sini aku kayak ikut komunitas, terus ada yang kayak sharing-sharing gitulah. Jadi perlu ya berkomunitas itu ya? Perlu. Di situ kita bisa sharing, saling berbagi ya. Betul. Bro, pesan kamu untuk adik-adik kelas gimana? Pesan aku untuk adik-adik sekalian itu Di SMK 2 Purwokerto ya. Jangan pernah berhenti berharap, karena kamu tidak tahu harapan mana yang bakal terwujud. Oke, untuk waktu dekat 1 tahun 2 tahun ini apa yang ingin diwujudkan? Karya. Untuk orang tua? Untuk orang tua, ya saya ingin, emang itu tujuannya tuh untuk menjunjung derajat orang tua. Masya Allah, luar biasa. Karena ada hinaan yang harus saya bungkam dan ada derajat yang harus saya junjung. Dulu pernah ada yang konsultasi ke saya dari siswa. Pak, keluarga saya itu dihina tetangga, bapak saya dihina tetangga. Saya ngomongnya gini, ya enggak apa-apa, besok diklakson saja. Mereka akan diam, diklakson saja. Nah, dengan karya-karyamu nanti ya mereka akan diam, sekalipun ikut menikmati musikmu. Luar biasa kan? Jadi nggak perlu marah-marah.
Ya, silahkan hina saya kan malah memang gitu. Ya karena kamu dibully bisa trending di YouTube masuk. Ini pencapaian yang perlu disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Danar atas waktunya bincang-bincang dengan saya, Guru Daru Goswanto di podcast Pojok Sekolah. Ya, sama-sama Pak. Terakhir untuk SMK 2 Purwokerto, Mas. Apa gini? Ya, salam atau apa atau Ya, yang paling penting mohon dukungannya buat teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 2 Purwokerto dan staf karyawan, guru-guru. Mohon dukungannya buat saya buat lancar di X Factor. Oke, so pasti Ya. warga sekolah akan mendoakan. Terima kasih.